65 FM Magelang Gemilang untuk kamu si pejuang. Kembali bareng aku Clara di sini akan menemani pagi kamu di hari ini, Jumat 1 April 2022. Aku ucapin selamat pagi buat kamu yang bangun pagi dan yang siap mewujudkan mimpi. Nah, di pagi ini di 65 FM Magelang Gemilang ada yang baru nih. Apa ya kira-kira? Penasaran kan? Kalau yang penasaran, jangan lupa stay tune di IG kita @mgl.gemilang_fm, atau yang mau request topik juga boleh banget nih. Kirim di WhatsApp kita di 0823 2845 3353. Oke deh, langsung aja Clara kasih tahu nih. Selama 3 bulan ke depan, Clara bakal nemenin kamu di Ngopi Pagi, ngobrol pintar pejuang negeri. Wah, apa yang bakal kita obrolin nih? Nah, di edisi spesial dari Ngopi Pagi ini, kita bakal ngomongin tentang quarter life crisis. Nah, ini menarik banget sih Magelang Lovers, karena khusus banget nih buat kamu yang usianya di rentang 19 tahun hingga 30 tahun. Di rentang usia ini, kita sedang berada di seperempat perjalanan hidup kita. Nah, di fase ini, kamu pasti merasa masalah itu silih berganti, iya gak sih? Dan di fase ini juga, kita akan mengalami kebingungan dalam menentukan arah hidup dan merasa cemas dengan masa depan. Tentunya sangat kompleks masalah yang kita hadapi di fase ini ya. Tapi begitulah, welcome to Quarter of Life. Nah, mungkin sebelum kita jelajah lebih lanjut terkait quarter life crisis, kita pahami dulu nih terkait quarter of life. Di quarter of life ini, kita berada di fase transisi dari remaja menjadi manusia dewasa baru. Nah, memasuki usia dewasa, tentunya cara kerja otak kita juga ada sedikit perbedaan ya, yang akan membuat perilaku kamu berbeda dari sebelumnya, yang akan bakal lebih bimbang ketika hendak memutuskan suatu hal, gelisah ketika dihadapkan sebuah masalah, bahkan terkadang kamu punya banyak aspirasi dan keinginan, tapi otak kamu sadar bahwa hal itu bukan untuk diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Atau kalau bahasa anak muda sekarang sih disebut galau ya. Dan itu wajar banget loh, karena di quarter of life ini, otak bagian prefrontal cortex itu sedang aktif berkembang. Yang mana bagian prefrontal cortex itu memang memiliki peranan dalam mengambil perencanaan, pertimbangan, penilaian, dan mengendalikan keinginan yang sering muncul dalam pikiran. Jadi emang wajar banget tuh kalau kegalauan itu menghampiri kamu. Tapi kondisi yang kayak gitu tuh bukan kondisi yang harus dipertahankan ya. Ya walaupun itu wajar. Kenapa? Karena kalau kamu membiarkan diri kamu tetap dalam kondisi yang seperti itu, bingung, khawatir, cemas, dan semacamnya terhadap masa depan kamu justru akan mengalami yang namanya quarter life crisis, yaitu suatu kondisi di seperempat perjalanan hidup kamu, yang mana di waktu itu kamu merasa kebingungan menentukan arah hidup dan merasa cemas menghadapi masa depan. So, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa tetap survive di quarter of life crisis ini? Nah, sebelum aku kasih tahu, aku bakal puterin satu lagu yang rilis pada 20 November 2016 lalu, tapi kembali hits di tahun ini. Dan ini relate banget sama kamu. Apa judul lagunya? Spesial untuk kamu, ini dia, Tulus Manusia Kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Hai Magelang Lovers, kembali lagi bersama Clara di sini yang masih setia nemenin kamu di Ngopi Pagi ini. Oke, langsung aja kita lanjutin bahasan kita di pagi ini ya. Tadi Clara mau ngasih tahu tentang apa sih yang harus kamu lakuin buat tetap survive di quarter life crisis. Nah, ini ada beberapa hal yang dibagikan oleh seorang psikolog yang emang udah berpengalaman selama 12 tahun. Beliau adalah Erni Indriani. Ada apa aja nih? Oke, langsung aja yang pertama ada mind. Mind yang mana di sini akan berkaitan dengan mindset. Mindset itu adalah pola pikir kita ya, Magelang Lovers. Nah, kira-kira pola pikir seperti apa sih yang harus kamu miliki biar tetap survive di quarter life crisis? Jadi ada dua jenis mindset ya, Magelang Lovers. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Terus apa sih bedanya fixed mindset sama growth mindset? Dan mindset mana nih yang harus kamu miliki? Oke, Clara kasih tahu nih. Bedanya fixed mindset itu pola pikir yang meyakini kalau kecerdasan, karakter, kemampuan, dan kreativitas adalah sebuah bawaan yang bersifat menetap dan gak dapat dikembangin lagi. Berbeda dengan growth mindset.
Yang mana orang dengan pola pikir seperti ini akan menganggap sebuah kegagalan sebagai tantangan, dan sedapat mungkin mereka akan berupaya untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, kita harus punya jenis mindset yang mana nih? Tentunya jenis mindset yang harus kita miliki adalah growth mindset ya. Ini nih yang bakal jadi salah satu fondasi untuk kamu bisa survive ketika menghadapi quarter life crisis. Karena dengan pola pikir kamu yang terbuka akan menjadikan pikiran kamu lebih positif dan tidak cepat putus asa. Kemudian yang kedua ada body. Jadi ketika kamu udah berusaha buat menciptakan pikiran-pikiran yang positif, kamu juga nggak boleh lupa buat menjaga tubuh kamu tetap sehat dengan memberikan nutrisi yang tepat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang nggak boleh kamu tinggalin. For information ya Magelang Lovers, ternyata kalau kamu olahraga berjalan kaki di pagi hari dengan ritme yang teratur, tubuh kamu bakal menghasilkan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi penting banget luangkan waktu untuk olahraga, tapi jangan sampai kamu melakukan olahraga yang memaksakan tubuh kamu ya. Karena bukannya hormon endorfin yang tubuh kamu hasilkan, melainkan hormon adrenalin. Jangan ya. Lanjut nih, yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah soul, yang berarti jiwa ya Magelang Lovers. Selain juga mind and body, kamu juga perlu memperhatikan soul. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan spiritualitas hidup itu dapat membantu merawat soul agar bisa menciptakan kebahagiaan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah giving atau bersedekah ya. Fakta yang menarik dari bersedekah adalah ketika kamu bersedekah, tubuh kamu akan melepaskan hormon endorfin dan oksitosin. Kedua hormon itu dapat mencegah depresi, menciptakan kebahagiaan, dan membentuk mental health. Tapi, kalau kamu belum bisa melakukan kegiatan itu, kegiatan lain yang bisa kamu lakukan untuk merawat soul kamu adalah dengan memaafkan dan meminta maaf. Ketika kamu melakukan hal tersebut, bagian limbik sistem otak kamu akan sehat dan tubuh kamu juga akan memproduksi hormon oksitosin dan serotonin yang membantu kamu dapat merasakan kedamaian hati. Itu ya Magelang Lovers, 3 hal yang dapat membantu kamu tetap survive dalam menghadapi quarter life crisis. Dan gak kerasa ya, udah 30 menit aja nih Clara nemenin kamu. Sebelum Clara akhirin, Clara bakal puterin satu lagu lagi yang cocok banget buat kamu sekaligus sebagai closing hari ini ya. Tapi sebelum itu, Clara ada quotes nih untuk obrolan kita hari ini. Bersyukur dengan tetap bahagia atas segala kesulitan yang sedang dihadapi adalah salah satu bentuk rezeki yang menjadi bekal kamu menghadapi quarter life crisis. Segitu aja dulu ya informasi yang Clara bahas hari ini, dan jangan lupa besok Clara bakal kembali lagi di jam yang sama dengan informasi yang berbeda dan menarik tentunya. Only on 65 FM Magelang Gemilang. See you. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi.